Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Video kali ini saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan hasil dari analisis investasi pada PT United Tractor Tbk. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Dwi Mutia dengan NIM 123-12044. Yang kedua Elsa Natania Ula dengan NIM 123-12030. Yang ketiga ada Firda Putri Sarah dengan NIM 123-12060. Yang keempat ada Friska Amalia dengan NIM 123-12068. Dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Livia Anggita Santo dengan NIM 123-12050. PT Unit Traktor merupakan perusahaan yang berdiri sejak 13 Oktober 1972. Awalnya perusahaan ini memiliki nama PT Intern Astra Motor Work yang berfokus dengan penjualan alat berat. Setahun kemudian, perusahaan ini menjadi distributor resmi alat berat dengan merek Komatsu di Indonesia. Perusahaan ini merupakan anak usaha dari PT Astra International Tbk yang merupakan salah satu grup bisnis besar di Indonesia. Saat ini sebesar 59,5% saham dimiliki oleh Astra, lalu sebesar 2,64% saham disimpan sebagai saham treasury, dan sisanya sebesar 37,86% dimiliki oleh publik. Unit Traktor mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak 19 September tahun 1989 dengan kode UMTR. Awalnya mereka melepas 23 juta saham dengan harga nominal Rp1.000 per sahamnya. Sekarang total modal ditempatkan dan disetor penuh adalah 3,73 miliar saham dengan nilai nominal Rp250 per sahamnya. Dalam lebih dari 50 tahun perjalanan, Unit Traktor telah berkembang pesat. Sekarang, bisnisnya kini mencakup 5 bidang utama. Yang pertama itu ada mesin konstruksi, yang kedua ada kontraktor penambangan, yang ketiga ada pertambangan, yang keempat ada instruksi konstruksi, dan yang terakhir ada energi, termasuk energi terbarukan. Selain itu, Unit Traktor juga punya usaha pendukung, seperti yang pertama itu ada rekayasa dan manufaktur, yang kedua transportasi batu bara, yang ketiga layanan purna jual alat berat dan generator listrik, yang keempat ada distributor komponen alat usaha berat dan remanufaktur. Singkatnya, Unit Traktor kini bukan hanya jual alat berat, tapi juga terjun ke bidang yang lebih penting, seperti pertambangan, energi, dan konstruksi, yang bikin mereka menjadi salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan selain investasi PT BJP atau perusahaan Bumi Jari Power, atau kita bisa sebut BJP, dengan kepemilikan 25% pada tahun 2022 dan 2023. Investasi pada entitas asosiasi dan investasi Ventura bersama pada tahun 2023 terdapat kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022. Bisa dilihat dari laporannya, pada tahun 2023 investasi entitas asosiasi naik menjadi Rp4.649.109 dari Rp4.995.130 pada tahun 2022. Dan investasi pada Ventura bersama juga meningkat menjadi Rp204.135.000 dari Rp150.721.000. Kemudian pada bagian aset lancar mengalami kenaikan di tahun 2023. Namun pada aset tidak lancar mengalami penurunan, sehingga total aset keseluruhan pada tahun 2022 dan 2023 lebih tinggi 2022 dibandingkan 2023. Bisa dilihat dari gambar, total aset 2023 itu tercatat Rp76.270.445, lebih rendah dibandingkan Rp77.487.49 pada tahun 2022. Jadi kita bisa lihat di sini dia mengalami kenaikan. Dan saya akan menjelaskan hasil pengurangan antara aset dan liability menghasilkan aset bersih. Ini akan dikali dengan persentase kepemilikan yang akan menghasilkan bagian grup atas aset bersih entitas sosial. Di sini saya akan menjelaskan liability pada tahun 2023 menurun menjadi Rp51.686.518 dari Rp61.666.745. Kemudian aset bersihnya pada tahun 2023 tercatatnya Rp16.583.927, naik dari Rp15.820.304 pada tahun 2022. Sehingga bagian grup aset bersih pada grup aset bersih adalah Rp4.145.982 dari Rp3.955.076. Jumlah tercatat investasi 2023 ini itu sebesar
Rp4.300.142, jauh lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2022 yang sebesar Rp4.112.386. Selanjutnya, terdapat ringkasan informasi keuangan PT Nikel Industri Limited dengan kepemilikan 19,9% pada tahun 2022 dan 2023. Bisa dilihat pada bagian aset lancar mengalami kenaikan di tahun 2023. Di tahun 2022, aset lancar hanya memiliki nilai Rp1.267.745. Sedangkan pada tahun 2023, aset lancar mengalami kenaikan sebesar Rp22.657.130. Jadi aset lancar pada tahun 2023 senilai Rp23.924.875. Pada aset tidak lancar, mengalami kenaikan dari tahun 2022 sampai tahun 2023 senilai Rp39.452.054. Sehingga total aset keseluruhan pada tahun 2023 adalah Rp63.844.823, lebih tinggi dibandingkan dengan keseluruhan aset pada tahun 2022 yang sebesar Rp1.735.639. Selanjutnya bisa dilihat pada bagian jumlah liabilitas, terlihat bahwa tahun 2022 senilai Rp616.776 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp18.340.267. Maka dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami kenaikan yang signifikan. Lalu hasil pengurangan antara aset dan liabilitas menghasilkan aset bersih yang akan dikalikan dengan persentase kepemilikan yang akan menghasilkan bagian grup atas aset bersih entitas sosial. Pada pendapatan bersih di tahun 2022 sebesar Rp1.632.051 dan tahun 2023 sebesar Rp10.721.211, mengalami kenaikan senilai Rp9.089.160. Secara keseluruhan, PT United Tractor mendapatkan keuntungan dari investasi NIC pada tahun 2023. PT Nikel Industri Limited menunjukkan kinerja yang beragam, namun secara umum positif pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Bagian atas laba bersih NIC mengalami peningkatan dari 13 juta pada tahun 2022 menjadi Rp21.714.000 pada tahun 2023. Meskipun demikian, bagian atas penghasilan komprehensif lain justru mengalami penurunan dari Rp1.361.000 menjadi Rp860 juta. Terlepas dari penurunan ini, jumlah bagian atas penghasilan komprehensif secara keseluruhan tetap meningkat dari Rp14.363.000 menjadi Rp22.574.000. Terakhir, jumlah tercatat investasi juga mengalami kenaikan dari Rp338.781.000 pada tahun 2022 menjadi Rp361.174.000 pada tahun 2023. Ini menunjukkan pertumbuhan nilai investasi di PT NIC. Slide ini kita akan membahas tentang laporan keuangan konsolidasi PT United Tractor Tbk untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022, menunjukkan informasi terkait investasi jangka panjang perusahaan. Investasi ini terdiri dari efek yang diperdagangkan di bursa seperti saham PT Bukit Asam Tbk, serta efek yang tidak diperdagangkan di bursa termasuk beberapa entitas seperti PT Komatsu Indonesia, Solar United Network, dan PT Directing International Indonesia. Seperti yang terlihat pada gambar, dari laporan keuangan konsolidasi PT United Tractor mengalokasikan dana ke berbagai investasi jangka panjang dalam bentuk saham. Saham ekuitas baik yang terdaftar listed security maupun yang tidak terdaftar unlisted security di Bursa Indonesia. Yang pertama itu ada saham terdaftar atau listed security. PT United Tractor memiliki saham di PT Bukit Asam Tbk atau PTBI sebesar 0,4%. Saham ini diperdagangkan di pasar modal Indonesia dengan nilai investasi sebesar 109,8 miliar rupiah pada tahun 2023. Yang kedua, yaitu unlisted security. PT United Tractor berinvestasi di beberapa perusahaan yang tidak diperdagangkan di pasar modal. Beberapa contohnya yaitu ada PT Swadaya Harapan, Nusantara atau SHN sebesar 0,1%, PT Komatsu Indonesia atau KI sebesar 5,0%, Solar United Network PTI Ltd atau SUN sebesar 3,8%, PT Bumi Jepara Service atau BGS sebesar 15,0%, PT Directing Indonesia atau DIID sebesar 20,6%, PT Cakra Mandiri Energi atau Koalindo sebesar 30,0%,
PT Indeks Komoditas Indonesia atau IKI sebesar 3,0%. Mutasi investasi pada tahun 2023. Saldo awal sebesar 1.114,257 miliar rupiah. Penyesuaian nilai wajar sebesar 128,760 miliar rupiah. Saldo akhir sebesar 1.243,018 miliar rupiah. Pada tahun 2022, saldo awal sebesar 764,202 miliar rupiah. Penyesuaian nilai wajar berada di 350,055 miliar rupiah. Saldo akhir berada di 1.114,257 miliar rupiah. Dividen yang diterima pada tahun 2023 dari investasi jangka panjang mencapai sebesar 96,9 miliar rupiah dan pada tahun 2022 sebesar 54,5 miliar rupiah. Manajemen juga menyatakan keyakinannya bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai atau impairment pada investasi di entitas, asosiasi maupun ventura bersama. Di slide ini kita akan membahas tentang laporan keuangan dan entitas terkait properti investasi dan goodwill. Seperti yang terlihat pada gambar, pada laporan keuangan dan entitas terkait properti investasi dan goodwill, yang pertama itu ada properti investasi. PT United Tractor memiliki investasi yang digunakan untuk mendapatkan pendapatan tambahan atau sebagai bagian dari operasional perusahaan. Semua properti investasi berlokasi di Indonesia. Pada akhir tahun 2023, nilai properti investasi PT United Tractor mencapai 228,97 miliar rupiah. Nilai ini meningkat dari tahun sebelumnya karena penyesuaian nilai wajar sebesar 4.701 miliar rupiah. Beberapa properti digunakan untuk kegiatan usaha seperti menyewakan aset ke pihak ketiga atau mendukung operasional. Selama periode ini tidak ada properti investasi yang digunakan sebagai jaminan utang. Beberapa properti telah diasuransikan terhadap risiko seperti kebakaran dengan nilai pertanggungan sebesar 51,5 miliar rupiah pada tahun 2023, naik dari 51,0 miliar rupiah pada tahun sebelumnya. Kedua, ada goodwill. Seluruh goodwill PT United Tractor berasal dari segmen tambang emas. Mutasi goodwill pada tahun 2023, saldo awal berada di 2.676,223 miliar rupiah. Penurunan nilai sebesar 335,342 miliar rupiah. Selisih translasi mata uang berada di 53,590 miliar rupiah. Saldo akhirnya sebesar 2.287,291 miliar rupiah. Pada tahun 2022, saldo awal sebesar 2.427,501 miliar rupiah. Penurunan nilai wajar sebesar 248,722 miliar rupiah. Saldo akhir berada di 2.676,223 miliar rupiah. Pada akhir 2023, nilai goodwill PT United Tractor adalah 2.287,291 miliar rupiah. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya karena adanya penurunan nilai sebesar 335,342 miliar rupiah akibat evaluasi kinerja perusahaan terkait. Kesimpulan dari kelompok kami terkait analisis investasi pada PT Unit Tractor Tbk adalah bahwasannya PT Unit Tractor Tbk adalah anak perusahaan dari PT Astra International yang telah menjadi pemain utama dalam sektor alat berat, pertambangan, energi, dan juga konstruksi sejak tahun 1972. Pada tahun 2023, PT Unit Tractor mencatat kinerja solid dengan peningkatan investasi terutama di sektor nikel dan energi panas bumi, serta belanja modal sebesar 20,54 triliun. Hal ini mendorong total aset naik menjadi 10% dengan jumlah 154 triliun, mencerminkan fokus pada diversifikasi dan keberlanjutan. Sekian video dari kelompok kami, semoga kalian dapat memahami penjelasannya dengan baik. Maaf apabila kami ada salah dalam berbicara. Terima kasih, sampai jumpa.